Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Rumam. Saya akan membahas tentang video yang ke-14, yakni SQL operasi DBML dan DDLL. Nah, tujuan mengenal operasi perintah SQL dalam DBML atau Data Manipulation Language dan DDL atau Data Definition Language. Nah, apa sih itu DBML? DBML adalah sejenis instruksi SQL yang berkaitan dengan data yang ada dalam tabel, tentang bagaimana menginput, menghapus, memperbarui, serta membaca data yang tersimpan di dalam database. Contoh perintah SQL untuk DBML: select, ada insert, ada delete, dan update. Terus yang kedua, DDL adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan struktur tabel maupun database, termasuk diantaranya adalah create, drop, alter, dan rename. Oke, lanjut. DBML adalah inti dari SQL. DBML operasi dalam SQL yang sering digunakan dalam manipulasi data. Statement DBML sering dieksekusi saat melakukan operasi add atau insert, update, dan delete data dari database. Struktur transaksi terdiri atas kumpulan statement DBML yang membentuk suatu unit logika kerja. Di sini ada contohnya: menambahkan atau add record baru pada tabel. Sintaknya adalah add row baru pada tabel menggunakan statement insert intro table column. Hanya satu baris atau row yang terinsert secara serentak dengan sintak ini. Insert baris baru. Saat insert baris atau row baru mengandung nilai-nilai untuk tiap kolom. Urutan nilai yang dimaksud harus sesuai dengan urutan kolom tabel dan harus sesuai dengan tipe datanya. Contohnya, insert intro departemen ID, departemen name, manager ID, lokasi ID, value-nya ada 70, public relation 1700, lokasi ID-nya. Satu row create masukkan untuk tiap nilai bertipe create dan read data di dalam bentuk petik suatu single quotation marks. Sini. Oke, lanjut. Insert baris row dengan nilai 0. Ada kalanya untuk mengisi atau insert data harus pada beberapa kolom saja. Artinya, kolom yang tidak terdefinisikan akan bernilai 0. Contohnya sebagai berikut. Departemennya ada departemen ID, departemen name ada 00, value-nya ada 30 dan nilainya ada 30, dan bootstrapping row create. Jika ingin memspesifikasikan nilai bernilai 0, maka keyword 0 dapat dimasukkan dalam column values. Di sini langsung aja 0, ada langsung dikasih 0-nya di value-nya. Oke, lanjut. Mengcopy baris row dari tabel lain. Operasi insert dalam memasukkan data baru dapat dilakukan insert data dari tabel lain dengan menggunakan operasi subquery. Jadi seakan-akan mengcopy dari tabel lain. Contohnya sebagai berikut. Ini sintaknya. Terus jangan menggunakan kuasa value. Dalam subquery, nilai kolom harus sesuai dengan definisi kolom yang ditentukan. Ya.
ini merubah atau update data dalam tabel. Ya, awalnya 60 diubah ke 30, mengupdate. SQL DBL update. SQL sintaknya update, modifikasi dalam row yang telah ada. Statement update. Update tabel, set column value column sama dengan value, where condition. Update pada lebih dari satu row baris kadang juga diperlukan. Update baris row dalam tabel. Jika ingin mengupdate pada spesifikasi row, maka kuasa where harus ikut sertakan dengan fitur pembatasan. Contohnya sebagai berikut. Departemen ID sama dengan 70, where employer ID sama dengan 170. Ini pembatasannya. Jika ingin mengupdate keseluruhan row dalam tabel, maka kuasa where dapat dihilangkan. Ini langsung hilang untuk mengupdate keseluruhannya. Jadi bisa 20 row update, 20 yang dapat diupdate sebenarnya. Update 2 kolom dengan subquery. Update juga dapat dilakukan pada lebih dari 2 kolom dengan menggunakan subquery. Contohnya update job ID dan salary agar sesuai atau match dengan employer ID. 205 untuk employer ID 114. Ya, employer ID 114. Menghapus atau delete record pada tabel. Departments. Di departemen ID ada finansial, value-nya 0, locationalnya 0. Terus dihapus. Delete row departemen tabelnya. Oke, hapus sudah. Sintak departemen delete. Gunakan statement delete untuk menghapus data row atau baris yang ada dalam tabel. Delete from tabel, where condition. Delete baris atau row dalam tabel. Jika ingin mendelete pada spesifikasi row, maka kuasa where harus diikut sertakan sebagai filter atau pembatas. Contohnya sebagai berikut. Jika ingin mendelete keluar row dalam tabel, maka kuasa where dapat dihilangkan. Kuasa where dapat dihilangkan. Delete row berdasarkan tabel yang lain. Untuk menghapuskan atau delete dalam row dengan nilai yang berasal dari tabel lain dapat dilakukan dengan menggunakan subquery. Contohnya coba berikut. Ini contohnya menggunakan subquery. Select from where. Satu baris terdelete. SQL DBML warning. Perhatikan, jika perlu diperhatikan dalam operasi DBML baik insert, update maupun delete adalah kondisi construction dari tabel. Jika terdapat construction antara tabel adalah adanya primary key dan forget key atau press dan klik. Misal saat delete data maka terdapat error. Contohnya sebagai berikut. Anda tidak dapat mendelete row menggunakan primary key yang digunakan sebagai forget key pada tabel yang lainnya. Ini DBL warning. Misal pada update. Contoh tidak terdapat departemen ID 955 sebagai primary key dalam printer tabel tersebut. Ini sintaknya. Departemen nomor 55.AC. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.